Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Eh, Hari ini hari pertemuan kita terakhir ya untuk materi Python-nya. Jadi setelah materi ini, teman-teman dipersilakan untuk menyelesaikan course yang ada di NetAcad-nya untuk sampai ke final exam. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Ade dari helpdesk-nya kalau misalkan ada kendala terkait final exam-nya. Dan final exam-nya nanti kalaupun apa namanya nilainya belum mencapai yang diharapkan, silakan di retake. Tapi resikonya adalah nilai yang terakhir yang akan dianggap gitu ya, yang akan di capture adalah nilai terakhir, bukan nilai terbesar. Untuk syarat final exam-nya mungkin juga sudah disampaikan di awal, nilainya adalah 70,00, silakan dikejar untuk mencapai nilai tersebut. Saya yakin ini beberapa kemarin sudah saya lihat pasti bisa dapat ya, melihat dari course modulnya udah ada beberapa yang nilainya cukup bagus. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, diaktifkan dulu kameranya untuk kita capture berita acara hari ini. Silakan. Oke, saya capture dulu. 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahin ke Word saya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, materi hari ini saya akan ambil yang terakhir, yaitu yang visualisasi data science menggunakan Matplotlib ya. Jadi untuk numpinya nanti mungkin saya share aja PPT-nya. Silakan dicoba, silakan dipelajari. Ini karena Matplotlib-nya ini minimal untuk bentuk sederhana teman-teman melakukan visualisasi dari data science ataupun dari data-data yang ada, terus kemudian nanti dilakukan manipulasi, filterisasi, dan kemudian kita tampilkan. Oke, saya share dulu materi kita hari ini. Oke. Oke, nanti seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silakan raise hand atau langsung open mic-nya atau chat ya. Oke, materi kita hari ini tentang visualisasi data science, khususnya menggunakan Matplotlib. Seperti kemarin sudah disampaikan, kita ada Panda, ada NumPy, cuma NumPy tidak tersampaikan dengan baik karena waktunya yang tidak cukup, maka kita langsung sampaikan visualisasi library saat ini, yaitu Matplotlib. Untuk Seaborn mungkin silakan dieksplor ya. Seperti apa gunanya, bagaimana perbedaannya, kita akan dieksplor. Oke, kita bicara Matplotlib terlebih dahulu. Yang tadi kita bahas di sini adalah Matplotlib. Jadi di sini dia untuk plotting visualisasi ya, artinya biasanya bagaimana menampilkan data, beberapa fungsinya sama kalau yang sudah biasa menggunakan MATLAB ya, aplikasi MATLAB untuk membuat data statistik dan kemudian melakukan visualisasinya, sedikit coding juga bisa di MATLAB-nya, mungkin sudah familiar dengan bentuk-bentuk yang ditampilkan di Matplotlib ini.
Kita bisa gunakan line plot, scatter plot, ataupun bar chart, histogram, p-chart, dan lainnya. Oke, kalau Seaborn at least sama, tapi biasanya kalau sudah biasa menggunakan R, ini mungkin akan lebih seru ya, dan gambar atraktifnya juga lebih banyak. Oke, sekarang kita bicara kenapa Matplotlib. Nah, di sini disebut beberapa skill yang penting yang dimiliki oleh seorang data science maupun data analitis adalah skill untuk memvisualisasikan data. Kenapa memvisualisasikan data menjadi penting? Karena kadang-kadang kalau kita melihat sekumpulan data yang ada di dalam sebuah file Excel, ini bisa dibilang apa ya? Yang ngerti yang bikin, yang ngerti yang bikin ya. Tapi kalau orang lain mungkin harus memutar kepala sedikit untuk melihat datanya seperti apa. Nah, tujuannya dibuat visualisasi ini adalah untuk data yang ada tadi dengan berbagai macam variannya mungkin bisa terlihat secara detail, gitu ya. Jadi misalkan kalau di retail, misalkan penjualan pembelian barang, terus kemudian banyaknya barang yang sering dibeli dan sebagainya, itu kalau di dalam file Excel mungkin tidak terlihat secara jelas, tapi begitu kita visualisasikan datanya ke dalam sebuah bentuk grafik, bisa dibilang langsung terlihat, oh ternyata produk ini yang berbeda, oh ternyata produk ini yang paling banyak dibeli, oh ternyata produk ini yang tidak laku gitu kan, atau yang sangat sedikit sekali pembeliannya dan sebagainya. Sehingga kita bicara memvisualisasikan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau cuma mengingat angka bingung biasanya, angkanya banyak. Tapi kalau begitu kita lihatkan dalam bentuk grafik, kita lihatkan dalam bentuk line, baik itu bar ataupun pie chart dan sebagainya, mungkin akan terlihat lebih seru. Ya. Salah satu yang biasa digunakan dalam hal ini untuk belajar awal, kita bisa bilang silakan gunakan Matplotlib terlebih dahulu. Di mana di sini kita juga bisa menggunakan memvisualisasikan data secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi dari bahasa pemrograman Python yang ada dengan menghasilkan gambar kualitas yang bisa dalam tanda kutip sangat baik ya dalam berbagai format juga. Oke, ini Matplotlib-nya diciptakan oleh Mr. John D. Hunter tahun 2008. Terus kemudian Matplotlib ini awalnya untuk memvisualisasikan data elektrokortikografi, ECOG ya. Jadi ini yang untuk teman-teman yang mohon maaf menderita penyakit epilepsi. Nah, ini data elektrokortikografinya adalah untuk melihat visualisasi teman-teman yang memiliki penyakit epilepsi. Nah, di sini kemudian digunakan juga untuk pendaratan ruang angkasa. Nah, saya nggak tahu nih, kalau ini saya belum kebayang seperti apa bentuknya karena belum pernah lihat detail gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting sama seperti Pandan, Pi, ataupun library-library yang lain, by default biasanya tidak terinstall. Jadi teman-teman harus menginstal terlebih dahulu Matplotlib-nya, kecuali kalau teman-teman menggunakan Google Colab, ya Google Colab ini sudah terinstall. Jadi kalau yang menggunakan Python script, mungkin harus menginstal Matplotlib-nya terlebih dahulu. Baik yang menggunakan Anaconda ataupun menggunakan Python script. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan Matplotlib-nya setelah berhasil melakukan import library yang diperlukan? Ini cara memanggilnya ya kebiasaan saya dalam memanggil Matplotlib
matplotlib-nya ini dengan membuat aliasnya adalah MPL aliasnya. Jadi karena teman-teman juga banyak lihat contoh bahasa pemrograman Python yang menggunakan matplotlib juga biasanya menyingkatnya biar tidak terlalu panjang, dia bikin aliasnya adalah MPL. Kemudian untuk matplotlib pyplot-nya kita disingkat biasanya dengan PLT. Nah, ini istilahnya apa ya? Statement ya, sintak yang umum digunakan. Enggak, kalau teman-teman tidak mau menggunakan ini nggak masalah. Misalkan import matplotlib saja, terus kemudian import matplotlib.pyplot saja boleh. Tapi nanti pada saat penulisan biasanya agak sedikit lebih panjang. Nah, biasanya banyak yang menyingkat seperti ini. Terus kemudian ini ada apa ini? Tanda persen matplotlib inline. Ini tujuannya untuk selalu memunculkan visualisasi pada saat code sudah dianggap selesai. Jadi nggak perlu lagi menampilkan plot show-nya, matplotlib plot show-nya nggak perlu lagi ditampilkan. Gitu. Jadi ini otomatis. Tapi ini hanya bisa digunakan kalau kita menggunakan Jupyter Notebook ataupun kita menggunakan Google Colab. Jadi yang persen matplotlib inline ini biasanya kita gunakan kalau menggunakan Jupyter Notebook ataupun Google Colab biar tampilannya langsung muncul. Kalau enggak, kalau menggunakan Python script, kita harus mengatakan plt.show setiap akhir coding untuk memerintahkan menampilkan visualisasinya. Oke, mungkin juga saya sambil buka ya. Mana? Oh, ini dia. Oh, masih di bawah. Oke, saya tarik ke atas. Kita bikin baru. Oke, import matplotlib s mpl, import matplotlib pyplot splt persen matplotlib inline. Oke, jadi seperti ini saya jebarin dulu karena ini agak lama nih. Oke, kita skip dulu. Kita lanjutin materinya. Nah, kenapa kita pakai pyplot-nya di sini? Pyplot di sini adalah sebuah modul yang disediakan seperti halnya MATLAB, ya, di mana di sini nanti kita bisa membuat sebuah gambar, meng-create sebuah plotting area di dalam gambarnya, menggambar garis, membuat area, dan sebagainya. Jadi di sini pyplot-nya ini adalah salah satu bagian yang ada di dalam matplotlib, khususnya interface-nya seperti halnya kalau teman-teman menggunakan MATLAB ya. Beberapa yang bisa digunakan di sini ada line, histogram, scatter, 3D plot, image, contour, dan polar, dan lain sebagainya. Jadi banyak nih ya. Oke. Lanjut. Nah, ini beberapa pyplot parameter. Ini juga nanti akan kita coba. Ada plot XY, ini artinya membuat plot X dan Y menggunakan line style dan color yang default. Nanti kemudian ada plot axis X min, X max, Y min, Y max. Ini kita misalkan mau bikin skalanya ya, jadi biar terlihat. Jadi misalkan saya punya nilai kisaran dari 1 sampai 5. Nah, tapi kita bikin plot aksisnya ini, tabelnya supaya gambarnya terlihat berada di tengah. Tadi kita punya data di area 1 sampai 5, X, baik X maupun Y-nya, maka saya bikin plot aksisnya adalah dari 0 sampai 6.
supaya terlihat bentuk apa namanya datanya misalkan berada di tengah. Tapi kalau tidak menggunakan plot aksis ini boleh nggak Pak? Ya boleh saja, cuma kadang-kadang biasanya seolah-olah ada gambar yang berada di titik paling atas ataupun titik paling bawah dari area yang akan kita tampilkan. Kemudian di sini juga kita bisa bermain nanti dengan posisi ya, bukan posisi apa namanya color warna, terus kemudian markernya atau bentuknya, kemudian marker ini adalah bentuk kalau misalnya kita bikin garis ya, kalau teman-teman udah biasa menggunakan Excel, Excel itu nggak hanya cuma garis ya, kita juga bisa bikin plot datanya. Misalkan ada O ini artinya di sumbu tersebut ada gambar O-nya, atau ada gambar X-nya, atau ada gambar segitiganya. Nah ini kita bisa gunakan ya, markernya untuk menentukan gambar atau datanya. Kalau line style-nya ini adalah bentuk garisnya, apakah garis lurus, garis putus-putus, titik-titik, patah garis kayak Morse, dan sebagainya. Ketebalan garisnya bisa ditentukan di sini, markernya juga bisa kita tentukan di sini. Kemudian, at least kalau menggambar sebuah tabel, pasti kita akan perlu memberikan informasi tentang label, ya, label sumbu X-nya dan label sumbu Y-nya ini seperti apa. Kemudian kita juga bisa bikin legend-nya. Oke, title kok nggak masuk ya? Lupa, saya belum dimasukkan. Oke, kemudian Matplotlib juga memiliki berbagai style template style yang dapat digunakan, di mana di sini kalau stylenya mungkin ini saya kasih contoh di sini Matplotlib style sheet reference-nya. Jadi biar nggak bosan gambarnya itu aja, kita bisa gunakan contohnya seperti ini. Jadi di sini untuk visualisasinya biar nggak monoton putih aja, hitam aja, biru dan sebagainya kita bisa gunakan. Tapi di sini mungkin saya gunakan yang indah. Biar tulis gambarnya kalau untuk slideshow kan lebih terlihat ya. Jadi dalam contoh ini style yang akan kita gunakan adalah dark background. Jadi gambarnya gelap, tulisannya yang terang. Nanti tinggal warna tulisan atau warna garisnya atau warna bar, chart dan sebagainya yang kita bikin berwarna. Oke, kita akan coba langsung ya di sini kita melakukan sebuah visualisasi suatu grafik sederhana menggunakan Matplotlib di Python. Kita akan langsung code bareng-bareng di sini. Oke, ini sudah oke. Memang tidak ada tampilan, tidak ada running apapun ya, karena hanya melakukan import dan kemudian memastikan importnya berjalan. Oke, di sini berarti dua ini saya bisa langsung skip. Saya langsung ketik PLT style. Kalau nggak dipraktikan benar lah deh. Kita skip dulu ya. PLT, langsung line kedua, plot. Nah ini kita membuat XYZ-nya. Ini karena sudah dibikin sebagai sebuah list. Nah maka jadi lebih mudah. 1, 2, 3, 4 misalkan. Terus kemudian X, ini X-nya, sekarang Y-nya. Y-nya itu adalah 2, 4, 6, 8. Oke. Plot Y labelnya. Sumbu Y. Sumbu X. Nah ini tadi yang title tadi terlupa ya, ini title-nya. Title seperti biasa kita memberikan judul grafiknya. Nah, di sini ada PLT show. Kita akan bandingkan. Saya nggak pakai PLT show, tapi karena tadi sudah ada matplotlib inline-nya, berarti kalau ini saya running, dia akan muncul sebuah gambar. Nah, di sini. Ya, ini tampilannya. Pak, bedanya kalau dikasih PLT show ya sama aja. Itu kalau untuk yang Python script, pasti teman-teman munculnya seperti itu. Nah, di sini terlihat ya, ini gambarnya by default putih nih. Biasanya saya agak
jadi silau gitu ya. Makanya ditambahin kita ubah. Tapi kalau udah diubah biasanya ke bawah sudah langsung dark background nih. Kamu bisa bisa ganti sih. PLT style use. Oke, atau coba yang tadi, Pak. Kita buka linknya. Sebentar, berarti saya mana nih? Saya copy dulu. Dia tidak hyperlinknya nggak jalan ternyata. Nah ini dark background yang ini nih, yang saya pilih gitu ya. Teman-teman bisa pilih yang lain, ada gambar grayscale, apalagi ini. Oh, tapi ini seaborn-nya. Ini seaborn ke bawah nih. Ini pakai seaborn, yang ini yang umum. Di misalkan kita pakai Solaris, default, klasik, dan sebagainya. Ini bisa dipakai. Oke, kalau saya kenang yang hitam karena biar tidak silau. Ya. Oke, pokoknya tampilannya seperti ini. Balik lagi mana tadi? Ini ya. Oke, kita coba running. PLT style dan use the background kebanyakan. Oke. Nah, oke, terlihat seperti ini. Kemudian next, kita lihat di sini kita bisa men-set aksisnya tadi ya. Jadi men-set aksisnya karena kita tahu area apa namanya? Area yang akan ditampilkan adalah di 1 2 3 4 di posisi X-nya, kemudian Y-nya di 2468. Maka kita bisa plot aksisnya dari 0 sampai X min X max-nya, kemudian Y min Y max-nya menjadi 10, sehingga nanti tampilannya akan jadi seperti ini. So, kalau ini saya copy, kita tambahin lagi di bawahnya. Oke, berarti di sini tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi seolah-olah kita punya range-nya. Dia, Pak, gimana kalau range-nya lebih kecil, Pak? Nah, kita coba iseng. Kita nggak 10, kita tahu Y-max-nya adalah 8, tapi saya bikin Y-max-nya 6. Ya, biasanya dia keluarnya nabrak. Ya. Jadi Y-nya harusnya ada di 8 sini, malah nggak keluar. Jadi ini agak sedikit aneh jadinya ya. Oke, jadi tujuannya ini untuk memperlihatkan bahwa gambarnya ini pasti berada di area ini. Ini tujuan menggunakan kita set aksisnya. Oke, next. Ini kita mengubah ukurannya, jadi dengan menggunakan fixed size-nya 12,6. Nah, jadi yang salah apa ya, di scratch ya. Kita scratch di sini. Jadi di sini tujuannya adalah kita coba scratch. Jadi si gambarnya kita bentuk size-nya menjadi 12,6. Tujuannya biar agak sedikit ter-scratch. Oke, balik saya naruhnya.
bikin dulu, baru ditaruh. Nah, ini biar ketahuan. Ish, jadi terlihat ya bedanya ya. Kalau pakai yang inline ini salah naruh aja gambarnya jadi salah posisi. Nggak sengaja. Jadi eh, kalau menggunakan PLT show mungkin tidak terlihat, tapi kadang menggunakan inline, nah ini biasanya kelihatan. Perbedaannya seperti apa? Fixed size ini berarti kita akan menggambar seolah-olah X-nya, yang semula X-nya adalah 5, ini kita bikin jadi 12. Kok nggak kelihatan, Pak? Nah, gini kan. Nah, ini 5, ini jadi 12. Jadi seolah 12,6 ya size-nya ya. Oke, lanjut. Nah, next kita coba sedikit agak panjang contoh coding programnya dengan misalkan kita membuat sebuah linear plot dengan perbedaan warna serta menampilkan legend-nya dari setiap garis. Jadi di sini ceritanya saya punya sebuah data tabel. Data tabelnya ini terdiri dari tahun sekian sampai tahun sekian misalkan. Terus kemudian di sini ada Pulau Jawa, ada Pulau Sulawesi. Ini ceritanya saya punya data untuk konsumsi listrik per kWh di Pulau Jawa di setiap tahun. Nah, gampangnya seperti itu. Jadi ini seriesnya, ini semua adalah data setnya. Kalau nanti kalau teman-teman menggabungkan dengan apa namanya Panda yang kemarin ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Oke, ada segitu aja berarti. Oke, saya bikin year. Tapi mungkin nggak usah panjang-panjang deh. Kita bikin 2020, 2021, 2022, 2023. Oke, itu aja kita bikin Jawa, Pulau Jawa. Ini ngacak aja deh. 1, 2, 3, 4. Oke, ini Pulau Jawa, ini Pulau Sulawesi. Oke, oke, langsung. Ini kok year. Nah, ini kita langsung mainkan dengan warnanya. Kita kasih warna apa ya? Orange yang dicontoh oranye. Kemudian labelnya adalah Pulau Jawa. Sulawesi, warna colornya saya bikin blue. Labelnya Pulau Sulawesi. Oke. Sumbu X-nya ini adalah tahun. Sedangkan sumbu Y-nya
Kita kasih title-nya, biasaan. Tentang grafik konsumsi listrik per kapita. Oke. Kemudian saya tampilkan legend-nya juga. Nah, tadi sudah dibikin legend-nya. Oke. Kita running. Tadang. Jadi penjelasan satu-satunya tadi, years-nya ini muncul di sini ya, 2020, 2021, ini ada 2020,5. Ini gimana Pak? Iya, nantilah. Nanti kita bisa mainin, kita mainin legend-nya, nanti kita bisa kelihatan bahwa data diambil di tahunnya. Ini kan datanya jadi kesannya pambalapak gitu ya. Mana ada tahun 2020,5 gitu. Trimester mungkin bisa. 6 bulan ya, 6 bulan. 6 bulanan. Semester. Semester itu ya 6 bulan ya. Oke, jadi di sini kelihatan ini yang kuning adalah yang orange ini yang adalah punyanya Pulau Jawa. Sedangkan yang blue ini adalah yang di Pulau Sulawesi. Ya, ini kalau mau ditambahin akses berarti kita langsung mainin apa ini tahun berapa gitu kan. Nah, oke, ini tahun 2000 karena tahun 2000 oh tadi yang tahun berapa? Sama-sama tahun 2023 kan betul. 2020, 2021, 2022, 2023. Oke, kemudian ada legend di sini. Ini PLT legend ini untuk menampilkan yang ini. Itu juga bisa dieksplor. Pengennya nggak di atas, bisa di bawah, di kiri, di kanan, silakan eksplor. Eksplor sendiri ya. biar seru, silakan teman-teman coba. Oke, tinggal tampilannya ini contohnya. Wah, Pak ini kok bisa bener ya? Ini karena bikin datanya randomnya dari tahun yang agak jauh nih. Coba kita coba nih, biar terlihatnya ada setengah-setengahnya ya. Jadi ini 2010, ini misalkan 2015, ini 2020, ini 2023. Nah, kalau gini biasanya nggak ada setengah-setengah. Kan? Nggak ada setengah-setengahnya, karena kesannya ada angka-angka yang jangan pakai angka setengah, karena jaraknya cukup jauh. Oke, next. Sekarang kita coba tambahin, di mana tambahannya ini kalau tadi kita misalkan bikinnya standar ya, jadi cuma bicara color sama bicara bahwa ini labelnya adalah untuk kebutuhan legend ini adalah Pulau Jawa. Nah, sekarang kita tambahin ada markernya. Kemudian di sini juga yang berikutnya yang dibedakan saya bikin tulisannya misalkan disingkatnya ada color B, ini juga sama, ini stand for B-nya ini adalah untuk blue. Ya, terus kemudian line style ini modelnya ada seperti kalau teman-teman lihat bikin tabel di Excel kan ada line style ya. Nah, itu ada dash, ada dot, dash dot. Nah, kayak gitu-gitu deh. Terus ini ada line width-nya juga di set di sini. Kalau ini di set marker size-nya. Marker size-nya adalah bentuk ininya ya, bentuk marker yang didefinisikan. Oke, kita coba lihat. Codingnya saya kopas aja biar terlihat beda. Oke, di sini tadi hanya bicara sampai level misalkan. Terus kemudian saya tambahin marker. Markernya itu huruf O. Kemudian saya kasih marker size-nya itu 12. Dengan labelnya tetap. Untuk yang di sini bedanya adalah di line style-nya.
pakai yang dash. Kemudian apa tadi, line width ya, width. Line width-nya dikasih 2 inch. 2 inch. 2 mili. Oke. Oke, kita running lagi, kita lihat bedanya. Nah, di sini jadi terlihat bentuknya. Ya. Kalau ini tadi cuma seperti ini, tidak terlihat datanya ada di mana, gitu ya. Bahwa data di sini apakah diambil atau enggak, ternyata kalau di sini dengan adanya marker di sini kita bisa tahu posisi apa namanya, data nilainya seperti apa. Pak, yang biru dikasih marker juga dong Pak, biar kelihatan. Oke, kita tambahin lagi di sini markernya. Misalkan saya pakai X deh. Nah, ini ya ada marker X-nya. Oh, karena di atas pakai 12. Lupa. Karena kalau nggak pakai 12 dia bulatnya kelihatan kecil. Ini seperti ini by default kecil. Tinggal kita bisa berbesar. Oke. Nah, ini ada beberapa karakter yang bisa kita gunakan. Ya, jadi kayak tadi kita ngomong marker itu ini yang O tadi itu gambar circle, nah, terus kemudian X itu tadi ya simbol X, ada yang pakai plus juga bisa, ada square, ini S ini kotak ya, jadi misalkan ini saya ganti jadi S, oh ya S, nah ini, nah kayak yang birunya ini terlihat, tinggal, oh gedein aja Pak biar kelihatan, oke kita lepas deh ini biar kelihatan. Oke ya. Jadi ini beberapa tambahan, ada hexagon A, ini D, ini diamond marker, bentuknya seperti diamond ya. Terus kemudian di sini tadi dash, ini seperti ini, dot line ini dot ya, kenapa titik dua ya? Dotted, ini harusnya titik nih. Mungkin PPT-nya dotted nih ya harusnya. Coba, mana tadi? Line style. Dotted, dotted bukan titik dua titik dua tuh, kan titik-titik gitu ya. Oh oke, ini PPT-nya ya, coba saya coba modifikasi dulu PPT-nya. Ini PPT-nya yang salah. Nah, harusnya begitu. Save dulu, biar nanti enggak. Nah, oke. Dash itu seperti tadi, solid line garis, dan banyak lagi. Oke, lanjut. X, Y, CLM. C-nya color, L-nya bentuk garisnya seperti apa, M-nya markernya mau seperti apa. Oke, nah ini yang mulai lebih seru sedikit ya. Ini kita buat sebuah linear plot, bentuknya sudah pakai rumus sinus kosinus. Oke, teman-teman kalau mau coba sambil nyobain juga boleh. Di sini tambahannya ini ada NumPy untuk manggil sin cos-nya ya. Bisa pakai mat juga bisa sebenarnya. Tapi karena biar nggak bingung, oh, kita pakai di NumPy aja deh. Oke, nah jadi di sini tambahannya karena matplotlib-nya saya sudah definisikan di atas, yang belum yang NumPy-nya. Import NumPy
S numpy. X sama dengan numpy dot line space min np dot p np numpy cos x sinusnya itu p sin x. Oke, AX kita definisikan AX plotnya. Sin functionnya. Nah, ini tadi ya, kalau pengen ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, posisi legendnya, ini bisa di sini. Oke. Oke. Coba running. Oh, ini yang kemarin. Komanya kurang. Ini P kok kenapa satu? Ini S-nya besar. Oke, ini bentuk yang kita bikinnya. Gedean ya. Oke, ini bentuk functionnya. Nah, ini nanti kita bisa mainin lebih seru lagi. Ini nilainya dari 01010808, kemudian blue, BS ini blue, red R-nya ini red, kemudian
ini O, ini dot, jadi ini dot dash. Oh iya, ini bener ini. Simbolnya titik dua. Kenapa saya ganti tadi ya? Oke, saya lupa. Titik dua itu biar jadi garis gini nih. Titik dot ini dot ini dash. Ya. Oke, maaf. Saya benar tadi. Line itu simbolnya titik dua. Memang benar titik dua. Kenapa saya lupa? Hmm, oke. Jadi sampai sini ya. Oke, next. Suatu saat kita perlu bikin subplot. Nah, subplot ini artinya saya bikin sebuah objek, terus kemudian kita bikin array, jadi ada satu area di mana nanti kita bikin subplot di bawahnya ada gambar-gambar kecil lagi di bawahnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kalau teman-teman sudah biasa lihat sebuah paper, mungkin dalam satu kertas ada 3 gambar grafik berbarengan. Nah, ini kita sebut dengan subplot. Jadi tujuannya itu kita bisa mengatur gambarnya dengan satu judul dan kemudian di bawahnya title dari masing-masingnya. Dan kemudian kita bisa panggil ya, multi subplotnya tadi. Jadi contoh gambarnya jadi misalkan seperti ini. Ada kolom pertama, ada kolom kedua, di mana dalam satu kolom ini ada 2 baris. Di kolom kedua ini ada 2 kolom dan juga 2 baris, tergantung kebutuhannya. Jadi kita bikin sebuah plot gambar yang sesuai mau ditampilkan modenya seperti apa. Ini contohnya adalah 2 gambar, ada 2 plot di sini. Kalau di sini ada 4 plotnya. Kita akan coba gambar seperti itu, penampilan seperti apa. Pak, kapan memang kita perlu gambar yang seperti ini? Nah, tadi misalkan kita bikin sebuah gambar di mana ada satu eh, judul gambar di tengah, terus kemudian ini ada gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua, di mana kedua data ini ceritanya mengambil dari satu tabel yang sama, tapi mungkin cara visualisasi atau cara penampilannya yang sedikit berbeda. Maka kita gunakan subplotnya ini tadi. Nah, jadi contohnya kita bikin subplot yang satu dimensi array, jadi cuma ada 2 di bawah, 2, 3 atau ke bawah, kita bikin gambarnya seperti apa namanya dalam satu judul ini sumbu x-nya terus di sumbu y-nya sumbu x sumbu y-nya ini kita bisa tentuin di sini bisa saja misalkan satuannya berbeda yang di bawah di sini satuannya berbeda contoh misalkan di sini satuannya dalam detik misalkan yang di sini misalkan dalam milidetik atau dalam menit misalkan tapi sumbu x-nya akan sama jadi pembuatan data gambarnya istilahnya jadi lebih terlihat perbedaannya. Jadi dalam satu data, misalkan data yang kita lihat ini, yang di atas ini adalah untuk data apa, yang bawahnya ini adalah data apanya. Terlihat dari satuan sumbunya yang berbeda atau bentuk gambarnya yang sedikit berbeda. Oke, kita coba sebentar. Saya geser lagi ke kanan. Oke, saya punya X sama dengan 1, 2, 3, kemudian Y-nya saya punya 0, 1, 0, kemudian Z-nya saya punya 1, 0, 1, 2, 1.
Oke, saya punya sebuah figur dan AX sebuah plot subplot. AX yang ke 0 itu AX0 ini plot X dan Y, sedangkan AX yang satu ini plotnya adalah X dan Z. AX yang 0 ini set title-nya kita kasih tadi ya, contoh satu dimensi. AX0-nya set Y label. Kenapa nggak pakai Y label langsung Pak? Nah, karena kan ini di dalam plotnya. Oke, sekarang dengan cerita yang sama saya copy aja biar cepat. Jadi ini yang satu, ini yang satu, tapi saya nggak perlu title karena sudah dipakai. Tinggal yang ininya. Y label udah, sekarang X labelnya sumbu Y. Sumbu Y. X. Oke, fig-nya nggak kepake nih Pak kayaknya. Ya, kita lihat tuh. Oke. Hmm, kenapa kayak sama? Oh iya, ini naik ke atas semua. Ini satu, ini dua. Ini kan kelihatan beda yang punya ya. Oke, atau biar kelihatan beda, ini saya bikin tiga deh. Biar kelihatan naik juga. Nah, jadi ini, ini yang bawahnya yang ini. Oke, kemudian kalau dua dimensi, nah ini dua dimensi hampir sama dengan yang tadi nih. Jadi kita bikin plotnya banyak. Kalau ini kita bikin plotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ya Pak. Nah, ini fig ini adalah seolah ini dia di dalam satu figur. Jadi kalau misalkan Pak fignya coba kita hilangin, masalah nggak Pak? Coba ting 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 ting. Nah, kita running. Dia akan error. Errornya kenapa? Karena nggak ada figurnya. Ya, seolah-olah tidak ada tempat apa ya istilahnya posisinya gitu ya. Jadi kenapa harus ditambah figur? Jadi seolah-olah di dalam gambar ini kotak yang hitam ini adalah figurnya. Kemudian baru kita punya AX ini adalah subplotnya. Oke. Nah, kalau ini kan ini secara tidak langsung kita bikin sebuah gambar normal gitu ya, satu. Tapi kalau ingin yang ini bikin subplot kita harus seolah membuat sebuah figur terlebih dahulu di mana di dalamnya ada plotting gambarnya. Oke, untuk yang kedua sama kita coba tanya. Saya langsung X sama dengan multi array 0,0,2,0,0,0,0,1. Oke, ini ish. Y-nya itu 1 plus NP sin 2 dikali NPP dikali X dikali X. Ini bentuk formulanya ya. Hmm,
Sama kita bikin figur terlebih dahulu, kemudian bentuknya seperti apa, karena kita mau bikin dua-dua, maka kita bikin AX1, AX2, AX3, AX4, AX5, AX6. Ada 3 ke bawah, 2 ke kanan. 3,2. Oke. Kan saya punya AX1 ini X, Y. Karena sebenarnya gambarnya sama, jadi kita bikin sama aja deh. Ini bedanya warnanya ya, orange. Ini saya copy aja. Ish. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini saya ganti 2, 3, 4, 5. Warnanya biar kelihatan beda, orange, green, blue, magenta, red, yellow. Oke, running. Oh, apa yang salah nih? Figur, oh kutubnya kurang 1. Subplot. Oke. Mudah-mudahan bisa jadi penjelasan juga. Nanti ini tinggal digabungin yang tadi, misalkan ini sebelah kirinya sumbu X-nya apa gitu ya, masing-masing AX-nya ini kita bisa gambarkan, kita sebutkan sumbu X-nya, mungkin di bawah langsung dibikin sumbu Y-nya yang sebelah kiri dan bawah sumbu X-nya. Oke, lanjut lagi, kita kasih judul. Nah, cara penulisan judulnya, mungkin kalau dimasukin masing-masing satu, kita bisa bikin seperti ini. Kayaknya nggak usah dicoba nih. Ini tuh cuma bedanya nambahin layarnya saja. Jadi ini apa sih? Kalau mau dicoba. Oke, tapi waktunya takutnya keburu habis. Oh, udah setengah jam lagi saya. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya skip saja, nanti teman-teman bisa coba. Ya, bikin title-nya, terus kemudian ini untuk apa namanya bentuknya ya. Jadi kita bisa bikin horizontal alignment-nya ataupun juga vertikal, font-nya, size-nya, dan sebagainya. Oke, nah ini. Hmm, nih. Jadi ini penjelasannya adalah kita bikin sebuah subplot kembali dengan ukurannya sudah kita tentukan. Ini ada figur size-nya ya. Terus buat ini ada datanya, X-nya sama, Y-nya yang berbeda. Kita bikin label student 1 dan student 2. Jadi nanti di sini ada jadi legend-nya. Nah, legend-nya nih, figur legend-nya nanti di upper right. Nah, ini di kanan. Kalau kalau yang sebelumnya kita by default selalu muncul di sini upper left ya. Kita bisa dibikin ke kanan.
Kemudian ini apalagi nih? Ini subplotnya, super title-nya. Ini jadi gambarnya bisa kita bikin jadi super title-nya. Nah, ini nih, ini kita coba yang punya kita tadi ya. Ya terlihat bedanya. Jadi setelah di sini saya tambahkan figur subtitle-nya. Ini di nah ini masing-masingnya. Kalau ditambahin legend, nah ini kadang kita belum bikin label tadi ya. Jadi kalau di sini kita bikin fig legendnya, mungkin nggak keluar karena labelnya nggak ada. Nah, kita nggak bikin label di sini. Kecuali di sini kita bikin label ya. Misalkan satu, biar cepat. Saya copy aja deh. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini ya. Itu defaultnya di kanan, kita ganti di fish. Kalau di kiri, Oke, udah kebayang ya. Jadi nambahin title di subplotnya. Ini bentuk garis tinggal sama sih tadi mau apa namanya line ataupun dotted atau apa ataupun kita definisikan sendiri bentuknya kayak ini nih. Nah, berarti kita bisa gambarnya sesuai kebutuhan. Misalkan gambar-gambar gini, kita bikin ini label, ini marker. Oh dia nggak mau dia langsung gini coba. Ting, ting, ting. Nggak pakai marker. Nah, dia definisin sendiri. Oh nggak mau dia. Ya sudah. Dia nggak mau pakai marker yang aneh-aneh. Makanya sorry bukan marker, lain style. Lain style. Oh bisa. Nah ini kan markernya jadi seperti ini. Marker. Lain stylenya. Saya ini marker. Nah ini lain stylenya misalkan saya ganti jadi pagar. Oh nggak mau dia, nggak mau pagar, nggak kenal ya. Kalau gini, ya kan tapi iseng gitu kan. Nggak mau juga, dia nggak kenal koma. Jadi saya bikin sama dengan satu juga dia nggak kenal. Dia cuma kenalnya dash sama min sih. Jadi saya min dash dash. Betul. Nah, kalau gini harusnya masuk. Oh nggak masuk juga. Dia nggak bisa join. Ya sudah.
Oke, lanjut. Apalagi nih? Oke. Hmm, ini fill between ya. Jadi di sini ini kalau ada dua garis kita bisa mengisi areanya ya. Jadi gambarnya seperti apa? Ini kita gunakan PLT fill between. Jadi between X, Y dan Y satunya X X-nya sama tapi Y-nya yang berbeda. Nah, ini kita bisa isi dengan warna hijau. Pengisiannya seperti itu. Saya tidak cobain ya, langsung aja. Nah, next yang mulai seru, kita ngomong bar. Kita membuat sebuah bar. Di sini ada posisi X-nya dan height-nya dan width-nya, bottom-nya, sama align-nya. Oke, cara paling gampang nanti ini kita akan coba. Di sini misalkan saya punya data, ada sebuah dictionary yang saya ambil. Ini nanti juga bisa teman-teman ambil dari data frame ya. Punya gelap dari sebuah data frame, terus kemudian nanti kita bikin barnya. Oke, kita punya data, sebuah dictionary Java. Saya punya dictionary Java itu ada 10, kemudian C Sharp ini ada 20 orang, kemudian ada Python. Python-nya ini ada 30 orang. Oke. Kemudian saya punya sebuah course list. Ini sebuah list dari data.keys-nya. Saya punya value. Value ini saya ambil dari list dari sebuah data dictionary di value-nya. Oke ya, jadi ini penjelasannya. Data ini adalah sebuah dictionary dengan key-nya adalah Java, C Sharp, Python. Value-nya ini adalah yang ini, 10, 20, 30. Kemudian saya punya sebuah course yang diambil dari data, tapi yang diambil dari key-nya. Jadi key-nya isinya ini, kalaupun di print isi course ya, isinya mungkin nanti adalah Java, C Sharp, sama Python. Untuk value-nya ini diambil dari masing-masing nilai value-nya. Oke, saya buat lagi sebuah figur. Saya bikin ukurannya biar agak gede ya. Barnya ini terdiri dari yang bawah ada course. Course fifth, kemudian value-nya, values-nya, dengan color-nya, misalkan tadi ini yellow. Ya kelihatan tebal. Sama nih X label. Y labelnya
Kita kasih judul. Oke, running. Apa yang error? PTL, PLT, PTL. Oke, ini sudah yang barnya. Lanjut. Misalkan kita punya sebuah data seperti ini. Nah, ini yang mulai seru nih. Eh, oh sebentar, saya udah ada belum datanya ya? Takutnya belum ada. Sebentar, saya intip dulu. My Drive, ada data kah? Tidak ada. Oke, saya bikin dulu sebentar. Kita bikin sebentar di Excel-nya ya. Mana Excel? Kenapa press ya? Oh, omset. Oh, omset. Oke. Jeruk. Panas di jeruk. Terus panza. 10. Ya, udah cukup itu aja. S. Kita save S-nya. SPC. Taruh di F aja deh. Mobil. CSV. Oke, save. Yes. Oke, bentar. Saya pindahin dulu. Mana Explorer saya? Tadi di F. Mana tadi? Ini dia. Mobil. Mana tadi mobil? Oke, saya upload dulu sebentar. Oke, udah masuk ya. Nah, oke, Panda belum saya masukin, berarti saya import dulu. Import Pandas SPD. Kemudian from. Ini udah. Kita ambil Google Colab belum ya? From Google.colab import drive. Drive mount-nya yang saya ambil dari content drive. Data di Panda read CSV. Tadi harusnya sekali dipilih ini ya. Read Excel juga bisa ya. Di Panda bisa read Excel atau read.read_Excel juga ada sebenarnya.
Silakan dieksplor lagi. PD reads saya pakai yang tadi udah terlanjur CSV. Ada di konten drive. Jadi ada di my drive. DTS Pro A mobil.csv. Data frame-nya data name-nya tadi sama berapa? Tadi kita punya berapa tadi? Ini kan ada 10. Tadi yang saya bikin berapa? Saya nggak? Cuma bikin 4 ya? 5 berarti ya? Oke. Price-nya 0 sampai 5. Oke, ini kok nggak ada tutupnya? Nggak ada tutupnya. Oke. Harusnya jalan. Kita coba ting. Menanyakan permission. Oke, connect. Silahkan. Oke, yang punya saya. Halo. Price. Tadi namanya tulisnya apa? Price. Nah, oke. Jadi ini sekaligus contoh datanya tidak dibikin tapi mengambil dari data ekspornya. Oke, ini apa? Ada yang nanya, baru lihat. Jenis line style ada di value error, Pak. Bisa dipilih. Ya, silakan aja, Pak. Bentuk lainnya kayak seperti apa, pilihannya. Yuk, silakan coba. Oke, lanjut. Ini munculin datanya. Oke, sudah muncul. Kemudian ini untuk bar plot, subplotnya. Oke, ada settingnya, parameternya dan sebagainya. Ya, nanti bisa teman-teman coba bahwa tampilannya jadi sedikit berbeda. Kita bikin agak miring. Atau kalau mau dibikin agak sedikit colorful, nih, contohnya ada di sini. Jadi di sini warnanya agak sedikit seru. Ya. Serunya, misalkan kalau ini contohnya nggak ngambil di
file ya. Ini kita generate lagi sendiri. Nah, di sini nilainya eh, tampilannya jadi begini, di mana biru ini punyanya engineering, hijau ini punyanya economic, terus kemudian yang merah ini punyanya informatics. Jadi tampilannya bisa dibikin seperti ini. Oke, lanjut. Nah, itu jadi yang bar silakan teman-teman coba ya. Ini slide-nya nanti juga saya share di apa namanya di Google Drive yang saya share kemarin. Nanti saya taruh, jadi teman-teman bisa nyobain. Nah, kita coba berikutnya P-chart yang membuat sebuah pie chart. Iya atau pie? Pie chart. Diagram lingkaran. Di mana diagram lingkaran ini nanti ada berbagai macam yang kita bisa coba. Nah, ini contohnya. Jadi di sini nilainya secara matematis sudah akan diformulasikan sedemikian rupa menjadi satu lingkaran penuh. Tinggal nanti presentasi angkanya akan bisa dilihat. Oke, kita cobain. Kita langsung juga cobain ini contohnya agak cepat ini. Oke, saya punya cars. Datanya kita punya 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, datanya nggak harus 100%, nggak masalah. Jadi dia bisa create sendiri ya. Figure, figure. Oke, kita lihat. Gambarnya begini ya. Oh ya, tadi yang gede itu apa? Matanya nggak kelihatan Tesla. Tesla, yang ini berarti ya, Tesla yang merah. BMW ini yang 73, selebihnya yang sini. Oke, kita kecilin coba jadi 50. Oke. Kalau ini bagaimana, Pak? Kalau ini ceritanya kita bikin sebuah parameter warna di mana nanti gambarnya bisa pie-nya bisa di-slicing ya. Jadi ini contoh untuk men-slicing pie-nya. Jadi gimana ya tampilannya? Tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini kan seru kalau udah kayak gini. Tampilannya bisa seolah di-slicing beda. Ya, mau di-slicing siapa? Nah, ini kita tinggal tentukan di sini yang mana yang akan kita explode datanya. Nih, jadi ini yang akan diexplode ini Audi, BMW ini tidak diexplode, Tesla ini diexplode agak jauh, Jaguar diexplode paling jauh,
Ini Ford ini dieksplod agak jauh daripada yang Audi, Tesla dieksplod agak lebih jauh lagi, Jaguar dan Mercedes tidak dieksplod. Ya, Jaguar dan Mercedes tidak dieksplod. Nah, ini jadi ini ternyata ya. Jadi seolah dieksplod 0,1 ini dia mundur sekian piksel gitu ya. 0,2 mundur sekian piksel, begitu 0, mana tadi 0,3 dia explode-nya seperti ini. Kita bikin dengan data yang sudah ada. Kira-kira gimana? Oh, waktunya nggak cukup. Kadang sudah berapa ini? 5 menit lagi waktu saya. Oke, yang jelas nanti ini silahkan dicoba deh kalau gitu, teman-teman ya. Ini yang jelas untuk explodingnya, ini colornya, ini which apa namanya warnanya, warna ini, oke, kemudian bayangannya, kemudian ini penampilannya, ini nampilkan legendnya, legendnya sih standar ya, oke, ini judulnya, oke, lanjut. Nah, next ini kita punya yang tidak kalah serunya adalah 3D, di mana di Matplotlib ini kita juga bisa menampilkan 3D-nya. Hmm. Hmm. Karena kalau ketemu gini saya suka bingung. Ini ngelihatnya kita dari sisi sini atau sisi bawah. Karena kan mata kita bisa ketipu juga gitu ya. Apakah teman-teman ketipu juga matanya? Jadi kita melihatnya di ada sini atau saya berada di bawahnya. Jadi ini melihat kubus dari bawah atau melihat kubus dari atas. Ini yang kalau melihat gini doang nggak kelihatan apa namanya posisinya ada di atas atau di bawah. Oke. Nah, kemudian kita bisa tambahin di sini. Kita bisa bikin sebuah apa namanya datanya ya. Oke, kita bikin ini sudah. Oh, saya copy aja deh. Z sama dengan NP in space-nya 1,1,1. Terus kemudian X-nya itu adalah Z dikali sin 25Z. Y-nya itu cos-nya kita bikin scatter X, Y, Z, C sama dengan C. Kita kasih judul 3D scatter plot. Ting.
Iya, gambarnya jadi bulat-bulat ya? Kenapa nggak garis ya? Ya, nanti tinggal lihat aja, diubah. Oke, ini scatternya, 3D-nya. Oke. Nah, ini contoh 3D tadi ya. Oke, 3D-nya udah. Oke, jadi ini beberapa contoh yang bisa dilakukan di Matplotlib. Teman-teman bisa bikin, dan tadi juga sudah diberikan contoh untuk apa namanya, mengambil dari sebuah file, kemudian ditampilkan. Nah, jadi harapannya nanti eh, untuk tugas final project-nya, teman-teman bisa ambil data asli atau data raw mentah yang ada. Jangan lupa kemudian kita filterisasi datanya supaya data-data yang tidak diperlukan atau data-data yang sekiranya jelek atau bisa menimbulkan muncul data eh, yang aneh gitu ya, gambarnya jadi aneh, bisa filterisasi, manipulasi terlebih dahulu, baru ditampilkan. Jadi tujuannya bikin data visualisasi ini adalah teman-teman mengambil data yang mentah, melakukan filterisasi ataupun manipulasi, kemudian baru ditampilkan. Nah, ini kemarin yang juga sudah saya sampai tayangkan di informasi tentang tugas akhir, tugas final project-nya ya. Jadi misalkan saya punya datanya seperti ini ada ratusan, kemudian datanya saya ambil, kemudian saya di sini cuma saya singkat langsung saya tampilkan karena mungkin aja sebenarnya ada data-data yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Kayak tadi misalkan ada non, ada NaN gitu ya, not a number gitu ya. Itu harus dibersihkan terlebih dahulu baru ditampilkan. Oke, ini beberapa contohnya. Ini yang ada. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya, waktunya juga udah lewat ya. Sudah terlewat. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, di akhir saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan teman-teman untuk belajar bersama saya di sini, khususnya untuk materi Python ya. Eh, Kalau ada pertanyaan silahkan. Karena ini materi penutup kita. Tidak ada materi lagi setelah ini. Dan oke, untuk eh, pertemuan kembali dengan saya itu adalah untuk presentasi final project-nya. Jadi silahkan dihubungi rekan satu timnya untuk mempersiapkan final project-nya seperti apa. Dan setelah dibikin, dipastikan lihat jadwalnya ya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 15 itu presentasi di tanggal, saya lupa, 12 ya. Tanggal 12 atau 12 ya, 12 itu untuk pertemuan presentasi kelompok 1 sampai 15 dan 14 untuk presentasi kelompok 15 sampai kelompok 30. Untuk ya, jadi ini pertemuan terakhir kita. Ya, ini udah pertemuan terakhir kita. Eh, Sebentar, saya lihat jadwal. Ini saya salah. Soalnya seingat saya ini pertemuan terakhir kita.
Mhm. Ya, sekarang tanggal 3, Senin tanggal 3 itu pertemuan kita terakhir. Hari Rabu dan hari Kamis ini adalah summary test. Jadi silakan diselesaikan course-course yang sudah ada di LMS Metacat untuk Python-nya. Silakan dipastikan Anda menyelesaikan summary test-nya. Terus kemudian Senin tanggal 10 itu adalah final exam. Ya, hari Rabu Kamis ini yang semua exam modul examnya silakan diselesaikan semua. Kalau yang sudah selesai berarti udah nyantai, silakan. Kemudian Senin ini, saya coba share ya. Oke ya, nah ini terlihat ya. Oh, nggak bisa di zoom ya. Saya kebiasaan nge-zoom. Oh, ini zoomnya. Oke ya, ini ya. Jadi ini kita di sini sudah pertemuan terakhir. Rabu Kamis ini adalah teman-teman menyelesaikan summary exam-nya. Oke. Ya, gimana tadi chatnya? Kok chatnya menghilang? Oke, jadi Rabu Kamis tidak ada pertemuan dengan saya. Silakan teman-teman menyelesaikan semua course exam-nya. Kemudian hari Senin itu juga tidak ada pertemuan dengan saya. Artinya teman-teman silakan mengerjakan final exam-nya. Ya, ini Mas Jeffrey nanyain summary test 1-2 itu harus selesai mengerjakan dulu semua modul di exam ngetakatnya. Ya, betul. Jadi semua modul yang ada sampai terakhir itu kalau nggak salah course feedback ya. Nah, course feedback itu juga harus dikerjakan. Nanti baru setelah itu teman-teman bisa mengerjakan final exam yang akan dibuka di hari Senin sama helpdesk. Nanti Mas Ade nanti yang bukain. Jadi kalau ada yang belum selesai, mungkin sama Mas Ade tidak dibukain final exam-nya, karena teman-teman harus menyelesaikan dulu summary test-nya. Oke, ada juga biasanya, Pak, kalau saya lewat sampai di sini belum mengerjakan final exam juga gimana? Nah, ini seingat saya ada, di sini nggak disebutin ya. Di sini ada batas pengumpulan nilai, seingat saya. Nah, biasanya nggak jauh-jauh dari sini. Jadi kalau teman-teman ada yang tidak bisa menyelesaikan sampai selesai, dan ternyata kita sudah harus memberikan report ke apa namanya, biasanya di sini nih, kita harus nyetor nilainya itu setelah libur. Ya, biasanya seminggu setelah final presentation, ini karena sudah jatuh libur Idul Fitri, paling kita disuruh setornya di sini. Ya. Kalau kita sudah memberikan nilai, maka teman-teman yang request untuk ngerjain final exam, karena mungkin terlewat summary testnya, ada kemungkinan kita bisa buka, cuma untuk report ke Kominfo-nya berarti dianggap tidak mengerjakan, karena kita menarik datanya biasanya sebelum libur, 1 minggu setelah ini. Ya.
Jadi silakan disampaikan di Discord ya. Karena nanti di Discord teman-teman juga bisa nanyakan, di situ juga ada tim dari Kominfo-nya langsung. Maksimum summary test 1 sama summary test 2 hari Rabu dan Kamis. Nah, harapannya sih Rabu Kamis sudah selesai supaya nanti tim helpdesk bisa mempersiapkan siapa-siapa yang akan nanti bisa mengikuti final test, final exam. Kecuali silahkan mungkin dinego ke apa namanya tim helpdesk-nya Mas Ade ya. Cuma karena takutnya Mas Ade juga ada kesibukan gitu kan. Jadi dia perlu memastikan bahwa kalau teman-teman sampai hari Kamis malam ini tidak menyelesaikan, maka bisa kemungkinan final exam-nya tidak akan dibuka. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Mas Jeffrey. Tapi banyak kok yang sudah selesai semua final exam. Saya lihat sudah banyak. Untuk rekamannya bisa diupload kapan loh? Rekamannya di YouTube saya sudah sampai hari kemarin udah ada tuh. Yang di YouTube channel saya ya. Kalau yang di helpdesk di Discord ada kok, sering ditempel sama Mas Ade kok, sering diinfoin. Mas Lambas cek di Discord, ada YouTube saya. Itu saya sudah upload sampai hari kemarin. Yang untuk malam ini nanti insya Allah saya usahakan minimal besok pagi sudah bisa tayang di YouTube saya. Recording session semua. Oke, atau saya coba link, saya coba lihat di sini deh. Ini saya masih full screen kan? Enggak, masih full screen. Nah ini. Ini udah saya upload semua. Sampai modul kemarin yang Panda ya. Oke. Nah, di situ juga ada. Oh, ini mau nggak masuk, saya nggak bisa masuk di sini dari sini. Oke, itu dulu. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau gitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas diskusinya dan kemudian atas perhatiannya. Sekali lagi juga saya mohon maaf barangkali ada penyampaian dalam materinya tidak berkenan atau mohon maaf agak sedikit korslet. Punya instruktur korslet ya saya ini gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, bukan bermaksud sara atau apapun, at least biar kuliah kita, pelajaran kita diterima tidak stres. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa kita narsis bareng nih terakhir. Untuk materi Python di DTS, Digital Talent Scouting Pro Academy, Professional Academy. Oke, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, khususnya di dunia kerja, bisa nambah-nambah job, nambah-nambah cuan, dan bisa jadi perhatian lebih baik tentang apa yang disampaikan. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahin. Wah, Word saya jadi hilang. Word saya mana? Oh, ini dia. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dan hari-hari sebelumnya dapat manfaat, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala juga buat kita semua, baik saya yang memberikan sharing informasi dan juga teman-teman yang menerima informasi dari saya. Sekali lagi, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita ketemu lagi di waktu presentasi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gile Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Saya stop.